Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tantri Aryani Hayati ingin membuat video untuk proyek mata kuliah pendahuluan radiologi, di mana saya akan menjelaskan mengenai buku karya Frisberg, yaitu Introduction to Medical Imaging. Yang pertama di sini adalah membahas mengenai modalitas pada medical imaging, yang dimana di sini meliputi radiografi umum, fluoroskopi, mamografi, CT scan, MRI, ultrasonografi, Doppler, pencitraan kedokteran nuklir, pencitraan partner kedokteran nuklir, SPECT dan PET, serta modalitas pencitraan gabungan dan image properties. Pada radiografi umum, sebentar saya gunakan model Presence. Pada radiografi umum dilakukan menggunakan sumber sinar X, di mana hal ini dipelopori oleh röntgen. Kemudian radiografi umum hanya yang membedakan ini adalah hasil real time dari pada organ-organ yang bergerak cepat atau memiliki pergerakan. Lalu terdapat mamografi yang dikhususkan untuk area payudara. Itu teknologi non-invasif untuk menghasilkan citra medis. Jadi dia menggunakan komputer dan bentuk pencitraannya itu dalam bentuk potongan. Resonance imaging ini menggunakan medan magnet, jadi tidak terdapat radiasi kepada pasien. Radiasi adalah 0 karena menggunakan fotografi yang memanfaatkan frekuensi suara. USG ini pemeriksaan medis yang digunakan tanpa memasukkan benda ke dalam tubuh. Biasanya digunakan pada pembuluh darah, yaitu nuclear medicine imaging, biasanya berupa barium swallow ataupun ini biasanya pasien akan menelan radioaktif, dan radioaktif tersebut akan memancarkan sinar yang dapat ditangkap menggunakan kamera kedokteran nuklir. Terdapat single photon emission computed tomography atau SPECT, neutron emission tomography. Manfaatkan cara kerja. Terdapat juga combined imaging modalities. Jadi ini adalah penggabungan beberapa modalitas seperti misalnya radiografi dengan PET. Image properties, di sini kita mengenal istilah kontras yang mengacu pada skala abu, lalu resolusi spasial mengacu pada kemampuan untuk melihat detail kecil. 1.1 selesai sampai di sini, lalu lanjut untuk berikutnya yaitu bab 2, yaitu membahas mengenai radiasi dan atom. Radiasi sendiri adalah ruang atau waktu. Pada radiasi di sini terdapat dua medan, yaitu medan elektromagnetik dan maksud saya medan elektrik dan medan magnetik. Lalu putuskan memiliki karakteristik gelombang. Jadi gelombang tersebut dapat memiliki gelombang dapat memiliki amplitudo, panjang, periode, frekuensi, seperti pada gambar yang di dan persamaan energi yang menjelaskan mengenai hubungan persamaan Planck dan juga tingkat energi dari beberapa partikel seperti alfa, proton, neutron,
negator. Persamaan yang sangat populer yaitu persamaan kesetaraan antara massa dan juga energi yang dicetuskan oleh Albert Einstein. Di sini persamaannya menjelaskan bahwa setiap energi tersebut dimiliki oleh benda bermassa dikalikan kecepatan cahaya dalam ruang. Kemudian di sini juga membahas mengenai struktur atom. Jadi struktur atom yang kita terima hari ini adalah hasil dari konsensus beberapa ilmuwan seperti Niels Bohr, Tom Ford, dan Rutherford dan inti atom yang kita sebut dengan nukleus. Kemudian nukleus tersebut juga didampingi oleh muatan positif atau neutron. Kemudian maksud saya proton. Jadi pada inti atom terdapat proton dan juga neutron. Neutron yang tidak bermuatan dan proton adalah yang bermuatan positif. Nah, di dalam inti tersebut dikelilingi oleh elektron dan elektron tersebut memiliki orbital. Elektron sendiri bermuatan negatif. Di atas binding energinya. Jadi pada lintasan-lintasan dengan tingkat energi semakin keluar berarti semakin kecil. Maka ketika elektron berada di tingkat energi yang lebih luar atau lebih rendah, maka energi bindingnya itu sehingga dia biasanya elektron valensi lebih mudah lepas. Radiasi dari transisi elektron. Nah, ketika elektron dilepas, maka foton sinar X atau foton sinar gamma akan berinteraksi dengannya, sehingga menyebabkan elektron bertransisi dari energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi, ataupun sebaliknya. Untuk transisi elektron dari energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi disebut eksitasi, dan untuk transisi elektron dari energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah disebut dengan deeksitasi. Kemudian ketika elektron terlepas dari orbitalnya disebut dengan ionisasi. Karakteristik sinar X, di mana energi dari sinar X tersebut didefinisikan dengan hasil pengurangan dari binding energi dari kulit yang kosong dan dikurangi dengan binding energi dari kulit yang ditempati setelah transisi. Electron auger dan juga hasil dari fluoresensi, di mana di sini menjelaskan mengenai elektron yang mengisi kulit yang kosong seperti itu. Ini membahas mengenai inti atom, di mana seperti yang sudah saya singgung tadi, di dalam inti atom terdapat nukleus. Maksud saya nukleus adalah inti atom. Di dalam nukleus ada proton dan juga neutron. Lalu untuk inti atom tersebut membawa informasi yaitu nomor atom dan juga nomor massa. Lalu di sini karena suatu unsur pasti memiliki inti, maka dia dapat diklasifikasikan berdasarkan intinya atau klasifikasi nuklida seperti pada slide yang ditulis di atas. Klasifikasi nuklida tersebut seperti namanya didasarkan pada intinya, yaitu proton dan juga neutron. Dan dari klasifikasi nuklida ini kita mengenal juga istilah isomer, isotop, isobar, dan sebagainya. Kemudian dapat mendefinisikan mengenai gaya nuklir dan tingkat energinya. Dan radioaktivitas ini juga didasarkan pada inti atom, nomor massa dan berdasarkan stabilitas nuklir dan radioaktivitasnya ini, maka biasanya suatu unsur dapat dimanfaatkan sebagai radioaktif. Seperti untuk radioaktif ini biasanya dia mengemisikan sebuah sinar seperti sinar gamma. Lalu di sini juga terdapat konversi elektron internal.
juga setiap elektron pada tingkat energi dia memiliki energi binding, namun di sana juga terdapat yang namanya defek massa, di mana defek massa tersebut mempengaruhi gaya nuklir dari fisi dan fusi nuklir. Apa itu fisi dan fusi nuklir? Fisi terjadi ketika satu atom membelah menjadi dua atom yang lebih ringan, sedangkan fusi seperti namanya dalam bahasa Inggris adalah penggabungan, di mana dua atom yang lebih kecil bergabung menjadi atom yang lebih besar. Kita akan lanjut kepada bab berikutnya, yaitu interaksi radiasi dan materi menyinggung yang pertama mengenai interaksi partikel, yaitu ketika suatu partikel radiasi pengion, termasuk partikel bermuatan seperti alfa, beta, positron, dan elektron, maka partikel yang sudah saya singgung tadi, materi ini kehilangan radio. Nah, di sini membahas mengenai energi yang ditransfer. Ketika energi yang ditransfer melebihi energi binding energi elektron, maka dia akan mengalami ionisasi. Namun, ketika energinya tidak cukup untuk menghasilkan energi, maka ionisasi tetap terjadi, namun kita sebut dengan ini juga membahas mengenai ionisasi spesifik, di mana jumlah rata-rata pasangan ion primer, dan kedua yang dihasilkan untuk satuan panjang jalur partikel bermuatan disebut ionisasi spesifik. Jadi elektron itu tidak bergerak pada lintasan yang lurus, namun zigzag, berbanding terbalik dengan partikel alfa, di mana dia jalurnya itu lurus-lurus saja. Jadi kesimpulannya elektron itu jalurnya lebih besar daripada lintasannya. Energi transfer atau LET, yaitu ukuran jumlah rata-rata energi yang disimpan secara lokal, dan juga scattering yang mengacu pada pembelokan partikel. Radioactive interaction atau dan juga Bremsstrahlung. Bremsstrahlung ini mengacu pada radiasi yang berkecepatan. Membahas juga mengenai positron annihilation atau penghilangan dari muatan yang tercipta karena mereka bergerak berlawanan arah. Mengenai interaksi. Dan neutron ini dapat berinteraksi langsung dengan inti atau nukleus walaupun dia di dalam inti. Menyebabkan pada interaksi sinar gamma dan sinar X ini terjadi beberapa proses spesies seperti Hamburg-Rayleigh, Hamburg-Compton, efek fotolitik, berinteraksi dengan seluruh atom, dan seluruh elektron dalam atom berosilasi bersamaan. Lalu berinteraksi dengan materi, lalu foton datang tersebut terhambur. Foton datang akan mentransfer seluruh energinya ke elektron dalam atom, sehingga yang berinteraksi atau sinar gamma yang berinteraksi dengan materi memiliki energi yang lebih besar dari 1,02 mega electron volt, karena untuk satu buah muatan memiliki massa diam 0,511, sehingga agar hal tersebut terjadi maka harus melebihi dari 2 kalinya 0,511 mega electron volt. Lalu kita akan lanjut ke yaitu
Apa itu atenuasi? Atenuasi itu juga adalah penghilangan foton dari sinar X dan sinar gamma ketika melewati suatu materi atau bahan. Nah, tipe atenuasi ini memiliki koefisiennya sendiri-sendiri. Pada atenuasi didefinisikan persamaan yang dapat dilihat di sini, di atas sini, yaitu N kecil dan juga N besar. N kecil merepresentasikan untuk koefisien pada materi yang split, sedangkan N besar mengacu pada koefisien pada materi yang tebal. Di massa yang mengacu pada normalisasi satuan massa jenis. Lihat pada slide di atas. Adalah ketebalan materi yang dibutuhkan untuk prediksi intensitas X-ray atau gamma yang menjadi setengah dari intensitas awalnya. Untuk TVL itu mengacu pada ketebalan yang diperlukan menjadi 1/10 kali dari intensitas awal. Energi efektif ini mengacu pada berkas sinar X polienergi yang terpenetrasi. Lalu sedangkan min free path-nya itu sendiri adalah jarak rata yang ditempuh oleh radiasi dan dapat dihitung menggunakan koefisien juga hardening, yaitu perubahan spektrum sinar X ke energi efektif yang lebih pengukuran radiasi, di mana hal ini ditentukan dalam dokumen ICRO dan juga ICRP. Dalam hal ini membahas mengenai fluensi energi fluensi, flux, dan fluensi energi. Ini terdapat kesalahan penulisan, maksud saya di sini fluensi, flux, dan fluensi energi. Yaitu jumlah foton yang melewati suatu satuan luas penampang. Laju fluensi foton, kemudian fluensi energinya adalah satuan yang melewati luas penampang. Jadi hal ketiganya ini sama-sama membahas mengenai foton yang melewati suatu penampang, namun yang membedakan adalah frekuensi itu mengacu kepada jumlah dari fotonnya, flux mengacu pada lajunya, sedangkan frekuensi energi ini mengacu pada besar energi. Energi kinetik yang ditransfer ke partikel bermuatan dengan mengionisasi radiasi pada radiasi pengion tidak langsung melewati medium, maka dapat dilepaskan menjadi energi yang dibawa foton diubah menjadi energi kinetik atau diionisasi sehingga melepaskan energi dinyatakan dalam satuan Gray. 1 joule per kilogram. Ini membahas juga mengenai massa energi atau koefisien massa transfer energi oleh simbol mu TR per rho 0, di mana koefisien transfer massa energi ini mengacu pada atenuasi massa yang dikalikan dengan fraksi energi dari foton yang berinteraksi kemudian ditransfer ke partikel bermuatan. Seperti yang sudah saya sebutkan, partikel yaitu kemudian setelah itu terjadi maka energinya akan diubah menjadi energi kinetik untuk kemudian pasangan baru terbentuk. Hal tersebut digunakan untuk ditransfer menjadi energi kinetik yang lebih kecil dari energi total yang diserap oleh medium. Karena di mana V menggambarkan jumlah energi dari foton per satuan luas. Diserap yaitu jumlah energi radiasi yang diserap oleh
dalam satuan ada bentuk persamaannya, di mana dosis serap tersebut adalah perbandingan dari perubahan energi dan juga perubahan ukuran yang berkaitan dengan fraksi massa, di mana koefisien serapan energi ini sama dengan koefisien transfer energi massa. Dan perhitungan dosisnya digunakan persamaan seperti ini, di mana V dikalikan dengan rho kerma per rho 0, mu kerma per rho 0, di mana terjadi pada sinar X radiasinya dinyatakan dalam perubahan jumlah muatan dengan membahas mengenai energi dosis ekuivalen, yaitu adalah banyak energi radiasi yang diberikan ke dalam materi, satuannya adalah Joule, dan ini mengacu pada energi dinyatakan dalam satuan Joule. Diperlukan oleh suatu jenis radiasi untuk menghasilkan efek biologi yang sama. Dinyatakan dalam satuan tabel mengenai dosis ekuivalen. Sumberannya. Dosis efektif ini perhitungannya mempertimbangkan sensitivitas biologis dari organ atau jaringan dia stokastik pada manusia. Kemudian lanjut ke pembahasan mengenai kualitas gambar. Mengacu pada hasil pencitraan. Dalam pembahasan ini kita akan menyinggung mengenai resolusi spasial. Resolusi spasial ini mengacu pada tingkat detail yang dapat dilihat pada gambar. Pada gambar ini terdapat satuan-satuan seperti piksel, yaitu ukuran dari gambar yang merupakan batasan teoretis piksel, maka hasil pencitraannya semakin bagus. Yang mengacu pada respons sistem pencitraan terhadap untuk point square function ini dinyatakan atau biasanya dilakukan menggunakan persamaan garis untuk mengevaluasi respons sistem pencitraan ketika distimulasi dengan tepi atau edge spread function menggunakan tepi tajam sebagai gantinya. Kalkulus integral secara matematis apa yang dilakukan pada proses pengambilan fisik. Penyebaran. Jadi konvolusi ini digunakan untuk merekonstruksi gambar dengan metode-metode pada setiap fungsi tadi. Jadi poin, garis, digunakan metode konvolusi. Untuk pembahasan berikutnya, mohon maaf agak sedikit lama. Nah, masih membahas mengenai
domain frekuensi, resolusi kontras, texture noise, dan juga hal. Pertama, untuk frekuensi domain, di sini dilakukan menggunakan delete Fourier dan transformasi Fourier, yang kemudian dilakukan dengan transform modulasi. Lalu pada contrast resolution dilakukan menggunakan konsep dasar akurasi dan presisi sumber noise pada gambar. Nah, sumber noise pada gambar ini electronic noise, structure noise, anatomical noise, dan quantum noise. Lalu yang mencakup pengukuran noise non-parametrik, distribusi normal, area relatif distribusi normal, dan juga distribusi kosong. Lalu yang keenam adalah texture noise atau digunakan sebagai pengungkapan resolusi sistem pencitraan berhubungan dengan frekuensi. Ini terdapat juga yang disebut dengan frekuensi Nyquist. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu contrast resolution, di mana kemampuan untuk mendeteksi perubahan yang sangat halus dalam skala dasar akurasi berhubungan dengan seberapa dekat seseorang dengan kebenaran. Untuk presisi yaitu atau reproduktivitas dalam membahas mengenai sumber noise pada gambar. Yang pertama adalah grain noise yang berbentuk butiran. Electronic noise yaitu peristiwa deteksi sinyal yang mengacu pada elektron ditambahkan ke sinyal. Bagaimana struktur gambar dapat terganggu. Noise, hal ini satu pasien itu sendiri. Yaitu merujuk pada yang dihitung seperti konsider X, parametrik, yaitu mengasumsikan tidak ada distribusi statistik yang mendasari distribusi data pada metrik statistik ini dapat yang dilakukan menggunakan distribusi ini adalah tabel untuk noise. Untuk texture noise di sini terdapat juga mengenai image quality yang bergantung pada frekuensi. Yang tadi adalah spectrum noise. Nah, jenis noise-nya ini tidak berkorelasi dengan white noise. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu kontras dasar yang menentukan kelasnya faktor yang mempengaruhi kontras faktor intrinsik, di mana faktor intrinsiknya ini berhubungan dengan perubahan anatomi atau fungsional. Ini adalah subjek yang berhubungan dengan cara protokol dan dapat dilakukan CNR
Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai image quality. Di mana digunakan untuk memvisualisasikan seberapa baik suatu sistem dapat menangkap detail. Efisiensi kuantum detektif, di mana mengukur efisiensi sistem pencitraan dalam mengubah sinyal yang ditangkap menjadi sinyal gambar. Karakteristik operasional penerima atau OCR, yaitu pengukuran menggunakan sejumlah metrik untuk dapat kurva karakteristik operasional penerima. Lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai medical, yaitu dan juga dalam bentuk analog, yaitu diperbolehkan nilainya itu continuous, sedangkan pada data digital informasinya adalah susunan pixel. Setiap pixel direpresentasikan oleh satu angka dan citra dapat dipresentasikan sebagai matriks dari bisa menggunakan bilangan biner ataupun bit ataupun desimal. Nah, contohnya pada USG biasanya menggunakan 6 atau 7 bit hingga 8 bit umumnya digunakan untuk setiap pixel. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Lain mengenai tampilan gambar digital, interface atau antarmuka tampilan. Gambar digital ini memanfaatkan teknologi menggunakan tabung untuk meningkatkan kontras ini serta kualitas dominasi untuk hanya untuk menyediakan transformasi nilai pixel digital yang konsisten, menyelaraskan tampilan monitor, dan memberikan linearisasi perseptual. Ini terdapat juga tampilan warna palsu karena pada dasarnya radiografi tidak komputer diprogram untuk menampilkan warna random. Dibandingkan dengan monitor keuntungan berupa pencahayaan maksimal yang jauh lebih tinggi, pencahayaan yang lebih seragam, pixel yang lebih kecil, sudut pandang yang lebih lebar, lebih dari 8 bit, rangkaian stabil, perangkat keras dan perangkat lunak mengimplementasikan di untuk memonitor pencahayaan layar. Pada tampilan gambar digital ini lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu
Sedangkan teleradiologi adalah transmisi gambar untuk dilihat atau lakukan dilakukan disinggung pada slide yang sebelumnya, yaitu Digital Imaging and Communication in Medicine, digital dalam kedokteran. Disimpan dalam susunan hard disk. Nah, kalau offline itu disimpan pada disk optik, cartridge, atau kaset. Gambarnya. Kalau pada filteran dan ketersediaan gambarnya, yaitu informasi tersebut harus dilindungi karena berupa privasi. Nah, keamanan informasinya ini selain privasi terdapat juga integritas, autentikasi, non-repudiasi, dan ketersediaan. Lalu prinsipnya itu mencakup privasi, integritas, dan langkah-langkahnya dapat dilakukan risiko dan kebijakan tertulis, pelatihan keamanan untuk staf, pencadangan data berkala, antivirus dan pembaruan rutin, pengendalian akses, dan penggunaan firewall terenskripsi. Lalu di sini akan membahas selanjutnya mengenai produksi X-ray dan juga produksi X-ray ini tercipta karena konversi energi kinetik elektron menjadi radiasi elektromagnetik. Nah, elektron yang bergerak ini akan dipercepat menuju katoda dan diperoleh energi kinetik yang sama hasilnya dengan ini terdapat spektrum Bremsstrahlung di mana energi kinetik elektron diubah dan yang kedua kurang. Pertama, elektronnya akan berkurang jika jaraknya ditambah. Yang kedua, akan berkurang jika energinya hubungan linear terbalik antara jumlah dan energi sinar X yang dihasilkan, serta di sini membahas mengenai spektrum sinar X karakteristik, di mana puncak energi sinar X disebut radiasi karakteristik. Datang ditentukan oleh tegangan pada tabur dimencerkan dengan tingkat tingkat energi ataupun dan juga bahan materialnya. Ini adalah bentuk dari tabung sinar X. Elektroda negatif dalam tabung sinar X yang terdiri dari filamen atau filamen fokus singkat. Di mana anoda adalah elektroda target logam yang dipertahankan pada beda potensial positif. Mengenai efek tumit, yaitu hilangnya intensitas pada sisi
Anoda bidang pandang di mana elektron menyebabkan emisi sinar X dengan intensitas rendah di seluruh sifat tabung sinar X yang digunakan untuk mengambil dan merangkap housing radiasi kebocoran Kerma dirikan secara khusus. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai X ini berfungsi untuk dengan mana fenomena ini adalah karena induksi perbedaan potensial mengenai transformasi dan juga frekuensi tinggi ini memiliki komponen modular dan yang tegangannya dengan persamaan pendinginan anoda. Sekian yang dapat saya bahas pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.